Haleluya. Haleluya. Wih, doanya luar biasa, tertancap ya. Biarlah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena kita setiap anak-anak muda dan jiwa-jiwa muda tetap butuh yang namanya firman Tuhan. Amin. Kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kelima. Ini udah ayat itu ya, udah di luar kepala kali ya. 1 Petrus pasalnya yang ke 5, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat hari ini adalah berjaga-jaga melawan iblis. Amin. Ayat ini mengingatkan setiap kita anak-anak muda yang berjiwa muda juga bagaimana kita harus berjaga-jaga. Apalagi ini anak-anak muda nih, kita fokus ke anak-anak muda. Dalam pergaulan kita harus berjaga-jaga karena lawan kita si iblis, patokan dari iblis itu setiap anak-anak muda. Amin. Maka dari itu betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam suatu organisasi itu, betapa pentingnya peribadatan itu. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dalam organisasi, dalam suatu ibadah, kita di situ yang namanya saling menguatkan, saling menasihatkan, saling meneguhkan, saling merangkul gitu ya, menegur. Mungkin ada yang salah nih sama temannya satu, bisa kita tegur bahwa sannya itu sudah jalur dalam firman Tuhan. Nah, betapa pentingnya ibadah itu di dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya. Dalam pengiringan kita akan Tuhan, tidak sedikit rintangan, tantangan akan kita hadapi. Amin, anak-anak muda. Tidak sedikit rintangan, jadi jangan pernah pantang menyerah. Udah baru ada tantangan begini-gini, tante pacar aku silom, tante gimana ini? Pacar aku nggak izin aku ibadah. Nah, maka dari itu firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berjaga-jaga seperti khotbah 2 minggu lalu dari Bapak Evangelis. Bahwasannya ketika kita harus tahu mana yang terang, mana yang gelap. Amin. Lawan iblis dengan apa firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Setiap kita mendapatkan iman yang teguh itu dari mana? Dari firman Tuhan. Di rumah kita sudah malas berdoa, di rumah kita tidak pernah baca Alkitab, terus malas-malasan ibadah, apa yang akan kita hasilkan? Tidak ada. Amin. Iman pun tidak akan bertumbuh di situ. Tetapi ketika kita datang rajin beribadah kepada Tuhan, dalam setiap langkah kita selalu berpatokan kepada Tuhan, selalu mengandalkan akan Tuhan, iman itu akan terus tumbuh dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin, anak-anak muda. Maka dari itu firman Tuhan katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Seperti tema saya pada hari ini adalah berjaga-jaga melawan iblis. Iblis itu banyak loh, banyak macam dia. Ada yang berupa begu ganjang, ya kan? Ada yang berupa si panggaron, ada yang berupa si parbada, ada yang berupa siapa? Hah? Opo-opo.
Ada yang berupa serigala berbulu domba, ada loh. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan bagaimana kita harus berjaga-jaga. Ada yang berlaku seperti powerful kali, tetapi suka menghakimi. Nah, di sini kita harus berjaga-jaga untuk bagaimana meningkatkan setiap keimanan kita kepada Tuhan. Amin. Keimanan kita kepada Tuhan yang paling penting. Yang paling penting dan juga firman Tuhan katakan bahwa iman kita itu harus menjadi iman yang teguh, jangan iman yang lembek. Sedikit masalah langsung pingsan. Nah, di sini kita belajar untuk kita saling menguatkan. Amin. Seperti Laila tadi, saya tanya, Laila masih hidup? 1 bulan tidak kelihatan. Nah, tidak tersinggung, mantap. Iman teguh dia. Kita buka Alkitab yang terdapat dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Demikian firman Tuhan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ketika kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan dan terus berjaga-jaga, firman Tuhan katakan kita ini adalah anak-anak Allah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa mengatakan kita ini adalah anak Allah, otomatis kita harus mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan perintah Allah. Dan terjadinya apa? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita terus berusaha untuk mengerjakan semuanya, yaitu kita mendapatkan hidup yang kekal, bukan abadi di dunia ini, tetapi di kehidupan kita nanti kita mendapatkan tempat yang di surga nanti, pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Itulah yang Tuhan sediakan untuk setiap kita. Amin. Haleluya. Maka dari itu, kalau kita lihat ada teman-teman kita yang sudah malas beribadah, mari sama-sama kita rangkul. Jangan rasa nggak enakan. Lihat Bang Dipo, mantap dia kalau kunjungin jemaat-jemaat. Jadi kita harus saling kita harus saling merangkul, amin. Rangkul bagaimana setiap teman-teman kita agar supaya juga jangan hanya kita yang mendapatkan hidup yang kekal, tetapi kita juga harus mengajak teman-teman kita untuk bagaimana apa yang kita rasakan, teman-teman kita juga harus merasakannya. Apa yang kita dapatkan, teman-teman juga kita harus dapatkan, amin. Maka dari itu kita harus berjaga-jaga dalam setiap laku kita, amin. Di sini diingatkan lagi bagaimana kita dalam pergaulan itu sangat harus yang namanya hati-hati, ya. Dalam memilih pasangan juga sudah dikatakan bagaimana kita juga harus hati-hati. Tidak boleh gelap dan terang itu bersatu. Tapi kalau misalnya kita tarik gelap itu bawa ke terang, itu baru mantap. Nah, maka dari itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita setiap anak-anaknya adalah meneguhkan setiap iman kita. Amin. Agar supaya apa? Tidak letoy. Tidak, maksudnya tidak baru diomongin begini langsung terpengaruh ke sana, ke sini, ke sana, jadi kayak burung gagak kemana-mana. Kayak burung, mau gereja sini aja, oh langsung gereja sana, oh langsung. Jadi kayak burung gereja, tahu nggak burung gereja? Pindah-pindah tempat dia, nggak bertumbuh keimanan kalau misalnya orang seperti itu. Amin. Ketika kita bertumbuh di satu tempat, ya itulah, di sanalah kita harus setia. Karena coba kita lihat sebuah tanaman, ketika pindah-pindah tempat, apakah bertumbuh? Tidak. Dia tidak bertumbuh, dia akan kering, malahan akan menjadi sesuatu hal yang membuat keimanan dia mati di dalam Tuhan. Amin. Di sini kita harus belajar yang namanya hati-hati dalam bergaul, di dalam keimanan kita harus tetap teguhkan itu. Haleluya. Maka firman Tuhan katakan, jadilah seperti laki-laki, karena seorang laki-laki itu adalah yang apa? Yang kuat. Amin. Harus kuat. Jika kita tidak kuat di dalam keimanan kita akan terperangkap oleh ituan si iblis. Titus pasal yang kedua. Iblis ini sangat pintar loh. Tetapi percayalah, dalam kehidupan si iblis, dia kalau ibadah, mengerti kalau di firman Tuhan.
Yang tidak ada dalam kehidupan si iblis adalah murah hati. Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6, dikatakan begini, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kita harus menjadikan diri kita suatu teladan dalam kehidupan sekeliling kita. Amin. Agar supaya apa? Ketika kita memanggil teman-teman kita untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang beribadah di tempat ini, mereka akan melihat, oh Laila ini bagus, oh Brian ini bagus, Tristan ini bagus, itu mantap, Vanessa dan teman-teman yang lain. Jadi ada buahnya, amin. Ada dampak dalam setiap lingkungan kita, di dalam pergaulan kita. Jangan kita memberi dampak yang namanya, Laila itu terkenal kali dia tukang berantem di situ. Nah, ini ilustrasi. Nggak mungkin lah aku bilang Om Andi, nggak sopan aku. Bagaimana kita harus memberi dampak, memberi buah setiap orang-orang yang keimanan mereka itu masih lembek. Setiap kita yang iman-iman teguh, saya kita percaya kita mempunyai keberanian, amin. Karena Roh Kudus sudah memberikan kita kuasa dalam kita mengerjakan segala sesuatu pekerjaannya Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, di firman Tuhan juga mengatakan bagaimana kita harus menjadi teladan dan juga saling menasihati kita. Haleluya. Dan menguasai diri. Nah, terkadang kala anak-anak muda tidak bisa menguasai diri karena dia menganggap dirinya masih muda. Betul apa tidak? Merasa masih muda, apalah masih umur panjangnya aku. Kita tidak pernah tahu umur itu. Tiba-tiba mungkin saat ini kita nggak tahu kok, 5 menit kemudian nggak tahu kita. Maka dari itu, berbahagialah setiap kita yang rajin beribadah. Membuat keimanan kita terus tumbuh di dalam Tuhan. Membuat keimanan kita terus tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Bertumbuh di dalam satu tempat. Bukan di tempat-tempat. Banyak kali lah kayak burung gereja. Nah, jadi sesuatu hal yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita, itu tidak menjadikan kehidupan kita itu sia-sia. Tapi semua yang Tuhan kerjakan membuat kehidupan kita itu berharga. Amin. Bukan hanya berharga di mata Tuhan, tetapi berharga di setiap orang-orang yang tidak percaya. Haleluya. Ada perbedaan antara kita, orang terang, dalam kehidupan setiap orang yang gelap. Bukan gelap kulitnya dong. Bukan. Tetapi bukan. Kita ini NKRI ya. Amin. Nah, bagaimana mereka tidak percaya kepada Tuhan? Tetapi kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah anak-anak terang, harus memberikan dampak kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Maka dari itu terus kita harus menjaga keimanan kita kepada Tuhan agar supaya kita tidak berpaling akan kasih-Nya Tuhan. Bukan Tuhan yang berpaling dalam kehidupan kita, tetapi seringkali setiap kita anak-anak Tuhan yang berpaling akan anugerah yang Tuhan beri. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu nasihatilah, kata nasihat lagi, seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Nah, orang yang selalu tidur dibangunin. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Yang tugas kita setiap anak-anak muda, setiap kita orang percaya kepada Tuhan, ketika kita melihat keimanan teman kita ini sudah mulai tidur, kita harus memberikan dia spirit. Ya, spirit. Support agar supaya apa? Mereka bangun lagi maksudnya gini. Ini orang ini udah malas beribadah. Tapi ketika kalian memberikan mereka support yang luar biasa, memberikan sesuatu hal yang berdampak, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita percaya mereka akan diberkati oleh setiap kita yang ada. Amin. Diberkati.
diberkati oleh setiap, wih, Laila tuh kalau ngomong, syahdu kali. Laila tuh kalau ngomong tuh memberkati saya banget, memberikan saya kedamaian, dia merangkul saya. Ketika saya dalam masalah, saya tidak mau cerita ke orang tua, tapi saya cerita ke dia, teman curhat. Karena dia memberikan dampak positif dalam teman yang tidak mengenal akan Tuhan. Akhirnya kayak mananya kau kayak gini, Laila? Oh, karena aku percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi memberikan buah, dampak yang luar biasa. Haleluya. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita, setiap anak-anak muda yang masih kuat-kuat. Amin. Jangan malas-malasan ya, kayak orang dia malas ibadah, mau gimana aku tante? Tidak, tapi kita harus saling menasehati akan sesama kita, akan setiap teman-teman kita, agar supaya kehidupan kita juga mempunyai dampak dalam kita mengiring akan Tuhan. Amin. Di dalam kehidupan kita juga, nasihat itu butuh dalam kehidupan kita. Haleluya. Ketika orang memberikan kita nasihat, bagaimana kita harus saling menerimanya, masukan yang ada, kita harus saling menerimanya. Markus 13. Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-33. Ayat ke-33 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan baca untuk kita semua. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu tidak didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Firman Tuhan mengatakan lagi bagaimana kita harus berjaga-jaga. Karena Tuhan datang kali yang kedua itu seperti pencuri. Amin. Contoh, waktu tante dulu praktek di Shekinah sana, di Bapak Gembala yang besar, di sana kita setiap pengerja itu benar-benar harus berjaga, jangan sampai tidur sebelum dia pulang, karena nggak dibukain pintu kena marah. Ilustrasinya di sini pertanyaannya begini, ketika kita tidak berjaga-jaga, seperti firman Tuhan katakan, dan memerintahkan menunggu pintu supaya berjaga-jaga. Maksudnya adalah, jangan membuat keimanan kita itu tidur. Amin. Jangan sampai tidur. Bagaimana kita harus terus membangun keimanan kita. Maka dari itu, betapa pentingnya kita, luar biasa loh setiap hari Minggu itu. Ibadah pagi, ibadah Rise and Shine. Ketiga, pemuda remaja. Mantap. Jadi jangan ada yang namanya keluhan manusiawi, kita capek. Tetapi ketika kita dalam memberikan pujian kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan, kedamaian dalam kehidupan kita. Mungkin di rumah diomelin mulu kali ya sama mama, sama bapak gitu kan, gara-gara nggak cuci piring atau nggak nyapu. Tapi ketika datang kepada Tuhan, kita mendapatkan yang namanya sukacita itu dalam kehidupan kita. Amin. Sukacita yang kita dapatkan. Karena apa? Kita menerima setiap firman, setiap nasihat yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Karena perpatokan kita adalah apa? Untuk keimanan kita pribadi. Untuk biar supaya kita menjadi anak-anak muda yang tidak sia-sia. Menjadi anak-anak muda yang hanya ya udah anak muda aja, tidak memberi dampak, tidak ada yang namanya generasi of spirit. Artinya apa itu? Nah, lihat di Google. Jadi tidak ada dampak dalam kehidupan kita. Amin. Dan terus kita saling
hati akan yang lain. Nih kayak ini banyak teman-teman yang tidak hadir. Kalian kan punya grup, saling menasihatkanlah kalian ya. Amin. Saling memberikan support agar supaya tetaplah beribadah kepada Tuhan. Karena di sana ketika kita beribadah kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan yang namanya kekuatan, hikmat dari Tuhan. Kita pintar itu kan bukan karena kita, tapi semuanya karena Tuhan. Amin. Yang memberikan itu secara cuma-cuma lewat anugerahnya. Haleluya. Mari dari itu tetap semangat dalam menjadi anak-anak muda yang mau memberikan terobosan untuk Tuhan kita, untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, teruslah untuk kita berjaga-jaga, amin. Karena zaman sekarang ini bukanlah zaman untuk bagaimana kita berleha-leha, tapi zaman sekarang ini untuk bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan, agar supaya menjadikan kita seorang pemuda remaja yang mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, amin. Tetap terus berjaga-jaga di dalam setiap pergaulan kita, dan tetap apapun yang kita lakukan dalam mengawali hari kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Menutup hari itu juga, kita juga harus berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan kita berdoa kepada Tuhan, memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak bertele-tele. Gak usah banyak permintaan, Tuhan pun tahu. Yang tugas kita adalah kita berkomunikasi dengan Dia, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ada amin? Haleluya. Biarlah sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan, sama-sama belajar, sama-sama kita menasihati dalam kita mengira-akan Tuhan, agar supaya apa? Kita semua sama-sama mendapatkan yang namanya hadiah dari Tuhan, yaitu apa? Mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita, dan juga tempat yang luar biasa, pelayan Tuhan yang luar biasa. Dia menyediakan kita tempat di sisinya yang terbaik, sesuai dengan apa yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Acara selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala.